Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nuril Wijayanti dengan NIM 222070115 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 1 kelas A. Pada sesi kali ini, kita akan belajar bersama tentang materi pragmatik dengan pokok pembahasan, pengertian linguistik, pragmatik serta contohnya, dan juga cabang kajian pragmatik yang terdiri atas deiksis, implikatur, peranggapan, dan tindak tutur. Adakah di antara teman-teman yang sudah mengenal istilah tersebut? Sebagai anak bahasa, pastinya nggak asing dong ya. Kalau belum tahu, yuk kita belajar bersama. Simak videonya sampai selesai ya. Sebelum kita membahas pragmatik, kita akan mengenal terlebih dahulu tentang linguistik. Apa sih linguistik itu? Linguistik berasal dari kata Latin, yaitu kata lingua, yang berarti bahasa. Linguistik merupakan ilmu yang berkaitan dengan bahasa atau dapat disebut sebagai indu ilmu bahasa. Sederhananya, linguistik merupakan ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Salah satu cabang kajian ilmu linguistik adalah pragmatik. Pragmatik dicetus oleh Carlos Morris pada tahun 1938. Pragmatik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang menelaah tentang makna yang berkaitan dengan konteks situasi. Pragmatik adalah ilmu yang mempelajari bahasa antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan. Karena pragmatik ini berhubungan dengan bahasa dan di luar bahasa, jadi maksud hubungannya adalah antara bahasa dengan ujaran yang diucapkan dengan konteks di luar bahasa, sehingga tidak ada hubungannya dengan teks. Bahkan ada yang menyebutkan juga kalau pragmatik ini merupakan seni berbahasa atau seni berbicara. Sebagai contoh, ada seseorang yang bertanya, "Sudah makan belum?" Kemudian jawabannya adalah buru-buru tadi. Nah, jika kita lihat dari segi teks, "Sudah makan belum?" seharusnya dia menjawab dengan sudah atau belum. Itu yang seharusnya dikatakan. Hal itu kalau kita lihat dari segi konteks. Tetapi justru jawabannya itu bukan sudah atau belum, tetapi buru-buru tadi. Nah, dengan demikian semua orang tahu bahwasannya dengan jawaban buru-buru tadi, maksudnya adalah dia belum sempat makan karena buru-buru tadi. Jika kita analisis antara pertanyaan dengan jawabannya, itu tidak ada hubungannya sama sekali. Tetapi antara penutur dengan lawan tutur sama-sama dapat memahami. Hal seperti inilah yang dinamakan dengan pragmatik. Jadi, pragmatik itu kita menyampaikannya tidak secara langsung, tetapi melalui sesuatu yang lain yang terkadang kalau kita lihat dari segi teksnya, itu tidak nyambung sama sekali. Sudah makan belum? Buru-buru tadi. Nyambung tidak kalau kita lihat dari segi teksnya? Tidak nyambung. Nah, kalau kita lihat dari segi konteks situasi dan kondisi, maka hal itu adalah nyambung dan dapat dipahami. Pengertian pragmatik menurut beberapa tokoh diantaranya yaitu Leach, George Jules, serta Stephen C. Levinson. Tokoh yang pertama yaitu Leach. Menurut Leach, pragmatik adalah studi makna dalam kaitannya dengan situasi ujaran. Kemudian, Yule menyebutkan 4 definisi pragmatik. Yang pertama yaitu pragmatik adalah bidang yang mengkaji makna pembicara. Yang kedua, pragmatik merupakan bidang yang mengkaji makna menurut konteksnya. Yang ketiga, pragmatik ialah bidang yang melebihi kajian tentang makna yang diujarkan, mengkaji makna yang dikomunikasikan atau terkomunikasikan oleh pembicara. Dan yang terakhir, pragmatik yaitu bidang yang mengkaji bentuk ekspresi menurut jarak sosial yang membatasi partisipan yang terlibat dalam percakapan tertentu. Kemudian, tokoh yang ketiga yaitu Levinson. Levinson berpendapat lain bahwa pragmatik adalah telaah mengenai relasi antara bahasa dan konteks yang merupakan dasar bagi suatu catatan atau laporan pemahaman bahasa. Cabang kajian pragmatik. Pragmatik memiliki 4 cabang kajian yaitu deiksis, implikatur, peranggapan, dan tindak tutur atau tindak bahasa. Deiksis adalah cabang pragmatik yang mengkaji pergantian makna kata atau kalimat yang disebabkan oleh pergantian konteks. Dengan kata lain, deiksis adalah ilmu bahasa yang membicarakan tentang tempat dan waktu terjadinya suatu pembicaraan.
Suyono mengemukakan 5 jenis deiksis, yaitu deiksis persona atau orang, deiksis ruang atau tempat, deiksis waktu, deiksis wacana, serta deiksis sosial. Yang pertama, deiksis persona, yaitu unsur lingual yang menyatakan persona. Misalnya, jika dalam suatu kalimat terdapat unsur persona seperti aku, dia, nya, dan seterusnya, maka untuk melihat maknanya harus dilihat dari kalimat sebelumnya. Kemudian, deiksis yang kedua yaitu deiksis tempat. Deiksis tempat merujuk pada tempat atau ruang terjadinya peristiwa komunikasi. Contohnya, duduklah kamu di sini. Yang kedua, di sini dijual gas LPG. Dan yang ketiga, di sini manusia harus hidup dengan prinsip selaras, serasi, dan seimbang. Nah, kata di sini dari ketiga contoh tersebut merupakan deiksis yang mengacu pada tempat. Deiksis yang ketiga yaitu deiksis waktu. Deiksis waktu menyatakan rentang waktu berlangsungnya peristiwa komunikasi. Misalnya, kita harus berangkat sekarang. Kemudian, deiksis yang keempat yaitu deiksis wacana. Deiksis wacana adalah rujukan kepada bagian-bagian tertentu dalam wacana yang telah diberikan atau yang sedang dikembangkan. Pemakaian deiksis wacana ada yang bersifat anafora dan katafora. Anafora merujuk pada yang sudah disebutkan, sedangkan katafora merujuk pada yang disebutkan kemudian. Kata-kata atau frasa yang dipakai untuk pengungkapan deiksis wacana antara lain: beginilah, begitulah, inilah, demikianlah, berikut, di situ, di sini, dia, nya, mereka, dan sebagainya. Sebagai contoh, demikian hasil wawancara saya hari ini. Deiksis sosial adalah pengungkapan perbedaan yang ada dalam berbahasa, terutama yang berhubungan dengan aspek budaya. Adanya deiksis ini menyebabkan kesopanan atau etika dalam berbahasa. Contohnya, suatu masyarakat menganggap kata mati, meninggal, tewas, mangkat, mampus, gugur, dan wafat untuk menyebut orang yang sudah meninggal dunia. Dalam tata bahasa itu disebut dengan eufemisme atau pemakaian bahasa halus. Misalnya, pemakaian bentuk deiksis sosial pada kalimat. Yang pertama yaitu, hewan itu ibaratkan hidup segan mati tak mau. Yang kedua, pamanku sudah meninggal setahun yang lalu. Cabang kajian pragmatik yang kedua, yaitu implikatur. Implikatur adalah cabang pragmatik yang mengkaji makna konotatif. Implikatur dimaksudkan sebagai suatu ujaran yang menyiratkan suatu yang berbeda dengan yang sebenarnya diucapkan. Menggunakan implikatur dalam percakapan berarti menyatakan sesuatu secara tidak langsung. Contoh, seorang manajer berkata pada Rina, putri dari Pak Bambang. Manajer tersebut mengatakan, "Selamat ya, sekarang ayahmu sudah mempunyai kursi." Nah, implikatur percakapan tuturan itu adalah bahwa dahulu ayah Rina belum mempunyai kedudukan atau jabatan. Cabang kajian pragmatik yang selanjutnya yaitu praanggapan atau presuposisi. Praanggapan merupakan sesuatu yang diambil oleh penyapa sebagai dasar berpijak yang dipakai bersama-sama antar partisipan suatu percakapan. Oleh karena itu, secara pragmatik, praanggapan dapat dipandang sebagai asumsi penyapa dalam membuat pesapa menerima apa yang dinyatakan penyapa. Misalnya, Resti menjawab pertanyaan dari Zea, harganya murah sekali. Kemudian Zea bertanya lagi, berapa harganya? Dari contoh tersebut menunjukkan bahwa praanggapan tidak dapat kita berikan apabila konteksnya tidak kita ketahui, karena mungkin kata murah itu berarti mahal sekali. Kemudian cabang kajian pragmatik yang terakhir yaitu tindak tutur. Tindak tutur atau tindak bahasa merupakan suatu kegiatan penutur menggunakan bahasanya dalam berkomunikasi. Jenis-jenis tindak tutur ada 3, yaitu tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Tindak lokusi adalah melakukan tindakan untuk menyatakan sesuatu. Tindak ilokusi adalah melakukan suatu tindakan dengan mengatakan sesuatu. Tindak perlokusi adalah melakukan suatu tindakan dengan menyatakan sesuatu. Seperti dialog tersebut merupakan contoh dari tindak tutur yang mencakup lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Lokusinya yaitu
Guru menginformasikan bahwa pembayaran buku terakhir adalah hari ini. Kemudian ilokusinya, murid menyatakan bahwa uangnya tinggal Rp5.000, jadi ia tidak sanggup membayar buku sekarang. Kemudian perlokusinya yaitu ibu guru memahami dan memaklumi bahwa murid tidak sanggup untuk membayar hari ini. Jadi ibu guru memberikan waktu lagi untuk melunasinya. Gimana teman-teman? Sampai sini sudah paham atau belum nih dengan materi yang kita pelajari? Atau mungkin masih bingung? Pastinya teman-teman sudah paham dong ya, apa itu pragmatik? Apa saja cabang dan contoh dari pragmatik? Kalaupun teman-teman ada yang belum paham atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar, oke? Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai bertemu di sesi belajar bersama berikutnya ya. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.